Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar sejarah Indonesia, bab 2. Di bab 2 ini kita akan mempelajari manusia purba dan hasil budaya masa praaksara. Yang pertama, kita akan mempelajari manusia purba di Indonesia. Wilayah Indonesia diperkirakan menjadi tempat hunian manusia purba. Beberapa daerah di Indonesia yang menjadi tempat hunian manusia purba antara lain Sangiran, Trinil, Wajak, dan Flores. Manusia purba di Indonesia ada 3 jenis, yaitu yang paling tertua adalah Meganthropus, yang kedua Pithecanthropus, dan yang ketiga Homo sapiens. Meganthropus. Fosil Meganthropus pertama kali ditemukan oleh von Koningswald pada tahun 1941 di desa Sangiran, sekitar lembah Sungai Bengawan Solo. Meganthropus merupakan jenis manusia purba paling tua loh. Fosil yang ditemukan berupa fragmen rahang bawah sebelah kanan, rahang atas sebelah kiri, dan gigi lepas. Dari hasil fosil tersebut, diperkirakan bahwa manusia jenis ini memiliki ukuran sangat besar atau raksasa. Oleh karena itu, fosil ini dinamakan Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus diperkirakan hidup pada 1 juta tahun lalu loh, dan fragmen fosil Meganthropus yang ditemukan itu masih sangat sedikit. Yang kedua, Pithecanthropus. Pithecanthropus merupakan jenis manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Sisa-sisa kehidupan Pithecanthropus dapat ditemukan di Mojokerto, Kedung Brubus, Trinil, Sangiran, Sambung Macan, dan Ngandong. Jenis Pithecanthropus yang ditemukan di Indonesia adalah Pithecanthropus mojokertensis, lalu ada Pithecanthropus erectus, dan lainnya. Pithecanthropus mojokertensis. Bisa dilihat ya, tengkoraknya. Dan di sini, Pithecanthropus mojokertensis ditemukan oleh von Koningswald di Mojokerto tahun 1936. Pada lapisan Pleistosen di bawah ini hidup sekitar 2,5 sampai 1,25 juta tahun lalu. Fosil ini berhasil ditemukan berupa tengkorak anak-anak, atap tengkorak, rahang atas, rahang bawah, dan gigi lepas. Berdasarkan temuan tersebut, diperkirakan ciri-ciri fisik Pithecanthropus mojokertensis yaitu tulang pipinya kuat, berbadan tegap, tonjolan kening tebal, otot-otot tengkuk kuku, muka menonjol ke depan, dan volume otak yaitu sekitar 650 sampai 1000 cc. Selanjutnya ada Pithecanthropus erectus atau Homo erectus. Pithecanthropus erectus memiliki daerah persebaran paling luas. Pada 1890, Eugene Dubois berhasil menemukan beberapa fosil Pithecanthropus erectus di Kedung Brubus, Trinil, dan Ngawi. Ciri-ciri fisiknya yaitu badan tegap, hidung lebar, dagu tidak ada, alat pengunyah kuat, berat badan 80 sampai dengan 100 kg, tinggi badan 160 sampai 180 cm, terdapat tonjolan kening pada dahi, tulang tengkorak berbentuk lonjong, volume otak 750 sampai 1000 cc, dan muka didominasi oleh bagian rahang yang menonjol. Jenis manusia purba yang ketiga yaitu Homo sapiens.
Homo sapiens yang ditemukan di Indonesia adalah Homo wajekensis, Homo soleensis, dan Homo floresiensis. Homo sapiens artinya manusia cerdas. Tingkat kecerdasan Homo sapiens salah satunya disebabkan oleh volume otaknya yang jauh lebih besar daripada jenis manusia purba sebelumnya. Homo sapiens diperkirakan memiliki ciri-ciri fisik antara lain tengkorak besar, volume otak diperkirakan 1650 cc, muka datar dan lebar, akar hidung lebar, bagian mulut menonjol sedikit, dahi agak miring, di atas rongga mata ada busur kening yang nyata, langit-langit mulut besar dan dalam, rahang bawah masif, giginya besar-besar, serta tinggi badan sekitar 173 cm. Homo wajekensis. Homo wajekensis atau manusia dari Wajak ditemukan di lembah Sungai Berantas Wajak, Tulung Agung, Jawa Timur. Fosil Homo wajekensis ditemukan pada lapisan Pleistosen atas oleh Eugenio Du Bois pada 1889. Manusia purba ini diperkirakan hidup pada 40-25 ribu tahun yang lalu. Von Koningswald mengkategorikan Homo wajekensis dalam jenis Homo sapiens atau manusia cerdas karena sudah mengenal upacara penguburan. Yang kedua ada Homo soleensis. Fosil ini pertama kali ditemukan oleh von Koningswald pada 1931 sampai 1934 di daerah Ngandong di tepi Sungai Bengawan, Solo. Manusia purba Homo soleensis diperkirakan hidup pada 900 sampai 200 ribu tahun yang lalu. Lanjut, yang ketiga ada Homo floresiensis. Homo floresiensis ditemukan oleh para ilmuwan dari Australia pada tahun 2003 dalam ekskavasi di Gua Liang Bua, Flores. Manusia purba ini hidup di Kepulauan Flores sekitar 18.000 tahun yang lalu. Menurut tim ilmuwan yang menemukan fosil tersebut, Homo floresiensis merupakan keturunan spesies Homo erectus yang hidup di Asia Tenggara sekitar 1 juta tahun yang lalu. Akibat proses seleksi alam, tubuh mereka berevolusi menjadi agak lebih kecil. Dalam jurnal ilmiah Nature, para ilmuwan menjelaskan Homo floresiensis sebagai spesies baru manusia. Sementara itu, menurut Tengku Jacob, Homo floresiensis bukan merupakan spesies baru, melainkan nenek moyang dari orang-orang Katai di Flores yang menderita penyakit mikrocefalia, yaitu bertengkorak kecil dan berotak kecil. Lanjut ke materi hasil budaya masa praaksara. Pada masa praaksara, manusia belum mengenal tulisan. Meskipun demikian, manusia telah mengembangkan kehidupannya secara sederhana. Pada masa ini, manusia masih menggantungkan kehidupan pada alam sekitar. Dalam perkembangannya, kehidupan manusia pada masa praaksara mengalami peningkatan. Kehidupan manusia praaksara dibagi menjadi masa berburu dan mengumpulkan makanan, yang kedua masa bercocok tanam dan masa perundagian. Pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Manusia purba hidup secara berkelompok meskipun dalam jumlah relatif kecil, sekitar 10-15 orang, dan mereka hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dan tinggal di gua-gua karang sekitar sungai, danau, atau pantai. Sebagian besar hasil kebudayaan peninggalan masa berburu dan mengumpulkan makanan yaitu
berupa alat-alat batu yang masih sangat sederhana seperti kapak perimbas, kapak genggam, kapak penetak, dan alat-alat serpih atau flex. Masa berburu dan mengumpulkan makanan merupakan tahap awal kehidupan manusia. Pada masa ini, manusia menghabiskan 90% waktu hidupnya dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Kemudian ada masa bercocok tanam. Pada masa ini, manusia telah mengenal sistem kepemimpinannya. Pemilihan pemimpin dilakukan dengan menggunakan sistem primus inter pares, yaitu orang yang utama atau orang yang paling berpengaruh. Manusia membuat peralatan yang memiliki permukaan halus dan tajam, seperti beliung, persegi, mata panah, kapak lonjong, gurdi dan pisau, perhiasan, serta gerabah. Manusia mulai mengenal aktivitas ekonomi perdagangan dengan sistem barter. Pada masa ini, manusia sudah menetap di suatu wilayah. Manusia memenuhi kebutuhan dari hasil bercocok tanam, dan pola kehidupan bercocok tanam menunjukkan pada masa ini manusia sudah dapat menguasai lingkungan alam. Yang terakhir ada masa perundagian. Masa perundagian merupakan masa dengan tingkat kebudayaan tertinggi pada masa praaksara. Pada masa perundagian, masyarakat sudah mampu membuat peralatan dari perunggu dengan mengenal sistem pembagian kerja berdasarkan kemampuan tiap-tiap individu. Masyarakat mulai membentuk kelompok lebih besar dengan penguasaan terhadap sebuah wilayah. Lalu kelompok masyarakat tersebut dipimpin oleh seorang kepala suku terpandang yang bergelar datuk. Lalu muncul juga golongan undagi dalam masyarakat, dan mereka dapat membuat barang-barang logam yang indah sebagai simbol status sosial, dan barang-barang yang dihasilkan antara lain seperti nekara, moko, kapak, corong, bejana, perunggu, dan arca perunggu. Baik, sampai di sini materi manusia purba dan hasil kebudayaan masa praaksara. Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung tanya di grup ya. Dan untuk tugasnya, Miss Risma akan kasih di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.